Baik, Bismillah kita mulai ya, insya Allah. Eh, oh iya, tadi Avanza. Untuk yang Masdar Mim ya, Masdar Mim itu untuk yang selain sulasi, kalau sulasi mujarad kan wazannya maf'alun sama maf'alatun. Tinggal semua sulasi mujarad Masdar Mimnya ke sana. Tapi kalau untuk yang sulasi mazid itu nanti semua fiilnya itu ada masdar mimnya gitu. Nah, cuman perubahannya beda. Jadi untuk sulasi mazid itu diambil dari fiil mudhoreknya. Kemudian fiil mudhoreknya itu diganti jadi mim. Misalnya qatala itu kan wazannya fa'ala. Berarti yuqatilu. Nah, kemudian huruf mudhora'ahnya diganti jadi mim menjadi muqatil. Setelah itu sebelum huruf terakhirnya diganti jadi fathah. Semuanya nanti begitu. Jadi kalau fa'ala masdar mimnya berarti mufa'alun. Qatala muqatalun. Nanti di bab ini nanti ada. Di kitab ini, di Al-Kahfi ini nanti kita lewati insya Allah. Itu barusan saya cek di kitab Al-Kahfi Sarfnya yang Syaiman. Afan khawatir tadi keliru jawab. Di Amsilatut Tasrif nggak ada memangnya Ustaz, ya? Enggak ada Set, kalau di sana. Ya, nggak ada ya, nggak ada ya. Enggak ada. Ya langsung Enggak ke ada di situ. isim fa'il ya. Ke isim fa'ilnya. Cuman masdarnya ada tiga kan? Maksudnya ada Nah, tiga. aslinya semuanya ada masdar mimnya. Nanti insya Allah pas materi ini kita lewati nanti. Tapi mungkin bukan pertemuan hari ini. Agak masih lama materi yang itu. Baik, kita mulai. Satu-satu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di minggu yang lalu kita selesai pembahasan tentang fi'il mudhari' ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan fi'alul amri, fi'il amr.
Nah, apa itu fi'il amr? Fi'alul amri huwa fi'lun dalla ala talabil fi'li. Jadi fi'il amr itu huwa adalah fi'il dalla yang menunjukkan ala talabil fi'li terhadap tolab. Tolab itu permintaan terhadap suatu perbuatan. Jadi ketika kita itu ingin memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita menggunakan fi'il amr. Makanya fi'il amr ini dia punya waktu. Waktunya istiqbal. Waktu itu kan ada tiga ya. Ada madin, halin, dan mustakbal. Ada waktu yang sudah berlalu, itu namanya madin. Ada waktu yang sedang terjadi, namanya hal. Ada waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Nah, fil amr ini adalah kita minta dia melakukan sesuatu setelah kita mengucapkannya. Makanya waktunya istiqbal. Waktunya istiqbal. Contohnya akrim, muliakan. Aslih, dari kata soluha, perbaiki ya. Ba'id, jauhkan. Ini contoh fiil amr. Nah, dari mana kita bisa tahu dia fiil amr gitu ya? Padahal dia tidak berharokat seperti itu. Maka nanti kita bisa lihat dari konteks penggunaan kalimat. Apakah kata yang seperti ini kan kalau nggak ada harokatnya bisa dibaca fi'il madi, bisa dibaca isim fa'il, bisa dibaca fi'il amr gitu. Nah, maka nanti kita lihat tarkib susunan kalimat ini. Lebih cocok menggunakan amr, lebih cocok menggunakan madi, ataukah dia jadi isim fa'il seperti itu. Nah, makanya pentingnya sering membaca ya, sering membaca. Karena dengan sering membaca itu nanti kita akan apa namanya punya cara tersendiri untuk bisa merasakan apa yang harus dipilih dalam tarkib susunan kalimat ini. Nah, kemudian pembentukan dari fi'il amr itu yu'khadul amru. Jadi fi'il amr itu diambil atau dibentuk minal mudhari'i dari fi'il mudhari. Bihadfil mudharaati dengan membuang huruf mudharaah. Jadi fi'il mudhari itu wajib ada huruf mudharaah di awalnya. Huruf mudharaah itu kan ada empat. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun. Nah, ketika kita ingin membuat fi'il amr, maka dibuatnya dari fi'il mudhari. Dengan cara apa? Membuang huruf mudharaah. Min awalihi dari awalnya. Wahuwa kama ya'ti. Dan contohnya sebagaimana berikut ini. Nah, yang pertama, mimma yataharraku ba'da harfil mudharaati. Nah, kalau mimma dari apa yang yataharraku dia berharokat ba'da harfil mudharaati setelah huruf mudharaahnya. Misalnya, kita punya fiil qatala yuqatilu. Nah, setelah huruf mudharaah ini kan berharokat. Harokatnya fathah. Nah, maka cara membuat fi'il mudhari'nya adalah bihadfi harfil mudhari'ati. Dibuang dulu huruf mudhari'ahnya. Berarti ya-nya kita hapus. Sisa qatilu. Kemudian wajazmil akhiri. Dijazmkan akhirnya. Nah, karena dia sahih akhir, berarti jazmnya dengan sukun. Maka fi'il amarnya adalah qatil. Nggak ada, kita nggak butuh lagi hamzah wasal. Karena hamzah wasal itu didatangkan karena huruf keduanya setelah huruf mudharaah itu dia sukun dan tidak mungkin kata itu diawali dengan sukun. Contoh lagi yatakassaru, maka tinggal kita buang huruf mudharaahnya
dan dijazmkan terakhir. Amarnya takassar. Nah, semua yang berharokat setelah huruf mudharaah begini. Em, misalnya fa'ala. Berarti kan mudhari'nya ilu kan? Amarnya apa? Nah, tinggal kita ikutkan kaidah di atas gitu. Berarti Pak, amarnya adalah fa'il. fa'il. Tinggal kita hapus huruf mudharaahnya, kita sukunkan yang terakhir. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya tafa'ala, ya tafa'alu. Misalnya taba'ada, ya taba'adu. Ya taba'adu. Nah, maka amarnya tinggal kita buang huruf mudharaahnya, jazmkan terakhir menjadi taba'ad. Nah, jadi kaidahnya adalah kalau setelah huruf mudharaah itu dia berharokat, maka amarnya tinggal membuang huruf mudharaah, dijazmkan yang terakhirnya. Yuqatilu jadi qatil. Yatakassaro, yatakassaru harusnya. Yatakassaru menjadi takassar. Nah, sekarang kalau sukun gimana? Kalau sukun. Mimma yaskunu ba'dal harfil mudharaati. Kalau sukun setelah huruf mudharaah. Misalnya di sulasi mujarrad gitu. Nasoro yansuru. Nah, maka bihadfi harfil mudharaati. Tetap dibuang huruf mudharaahnya. Wa ibdaliha. Dan mengganti itu huruf mudharaah hamzatan. Dengan hamzah. Tapi hamzahnya hamzah wasal. Wa jazmil akhiri. Berarti kalau setelah huruf mudharaah itu sukun, maka tahapannya ada tiga. Contohnya, yansuru ini. Yang pertama, huruf mudharaahnya kita buang. Ya-nya dihapus. Habis itu kita ganti dia dengan hamzah wasal. Ya ini kita ganti dengan hamzah wasal. Habis itu dijazmkan yang terakhir. Disukun berarti kalau ini. Setelah itu hamzah wasal kan nggak punya harokat. Maka kita lihat huruf ketiganya. Kita lihat huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya itu dhammah atau fathah, maka hamzah wasalnya ikutan fathah. Jika huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasalnya ikutan kasroh. Maka yansuru amarnya jadi unsur. Yajlisu jadi ijlis. Jadi huruf hamzah wasalnya di sini kasroh karena huruf ketiganya kasroh. Kalau di sini dia dhammah karena huruf ketiganya dhammah. Yang kotiu in kotia in kotia. Yajtahidu ijtahid. Nah, ini untuk pembuatan fiil amar dari yang sukun setelah huruf mudharaah. Kemudian ada yang khusus yaitu pada bab af'ala bihamzatin maftuhatin fi awalihi dengan hamzah yang di fathah pada awalnya. Jadi yunfiku ini amarnya dia anfik. Kenapa anfik? Ini hamzahnya bukan hamzah wasol di sini, tapi hamzahnya hamzah kotok, hamzah asli. Maka yunfiku ini kan aslinya adalah anfako yu anfiku. Aslinya yu anfiku dia. Nah, karenanya sebenarnya untuk nomor tiga ini sama seperti nomor yang pertama dia. Hanya membuang huruf mudharaah saja. Yu anfiku. Karena setelah mudharaahnya itu berharokat. Makanya mudharaahnya dihapus, dijazmkan jadi anfik. Nah, kenapa di mudhari'nya hilang hamzahnya seperti itu? Karena untuk tashil, untuk memudahkan, meringankan bacaan, makanya hamzahnya dibuang di sana. Nah, ini namanya proses i'lal di sana.
Tapi ketika amar dia muncul seperti pada awalnya. Aslinya yu'anfiku. Kemudian jadi yunfiku untuk meringankan bacaan. Nah, ini untuk fiil amar ya. Cara pembuatannya seperti itu. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini. Ini kayaknya sudah kali kedua kita bahas ini. Di jilid satu juga ada, di sini juga dibahas lagi. Untuk mengingatkan. Silahkan kalau ada salah semuanya. Jika tidak ada, kita lanjut sedikit. Nah, bentuk-bentuk sigot. Sigot itu maksudnya wazan. Nah, binazri ila huruf fihil ula. Dengan melihat kepada huruf yang pertama ya. Maka fiil amr itu makana mabdu'an bihamzati waslin. Jadi ada yang diawali dengan hamzah wasl. Misalnya ighfir ya. Nah, pokoknya kalau seperti ini ighfir ya, istaghfir. Nah, ini bentuknya fiil amr. Kemudian makana mabdu'an bihamzati qat'in. Ada fi'il amr itu yang diawali dengan hamzah qata'. Misalnya aslih, akrim ya. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Kembalikan ke aslinya seperti itu. Kalau asli kan aslinya aslaha yuslihu aslih. Nah, dari sana kita tahu bahwa itu hamzahnya bukan hamzah wasol seperti itu. Kemudian ma laisa mabdu'an bihima. Fil amr itu ada yang tidak pakai hamzah wasol ataupun hamzah kotok. Nah, itu adalah misalnya qatil ya, taqarrab. Nah, ini fiil amr juga. Kemudian binazri ila maknahu. Kalau melihat dari sisi maknanya, ada fiil amr itu yang muakkad, ada taukidnya maksudnya. Mislu isma'anna. Berarti terjemahannya adalah dengarkanlah dengan sebenar-benarnya. I'lamanna, ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Ibta'idanna, ya, menjauhlah. Ada fi'il amar itu ghairu muakkadin, enggak ditaukidkan. Misalnya isma', dengarkanlah. I'mal, berarti bekerjalah ya. Ibta'id, menjauhlah. Kemudian terakhir ada fi'il amar itu binazri ila tasrifihi, dengan melihat dari tasrifannya. Ada yang jamid. Ada fi'il amr itu nggak bisa ditasrif dia. Dia jamid aja. Misalnya hati ya. Kemudian ta'al. Kalau ta'al kemarilah. Kalau hati itu artinya ambillah. Ambil. Nah, ada fi'il amr itu yang mutasarrif. Dia itu bisa ditasrif misalnya ibtadi atau takallam. Ibtadi mulailah ya. Kemudian takallam berbicaralah. Nah, ini untuk fi'il amr ya. Nah, sedikit pembahasan dia. Nah, yang penting di sini kita itu bisa tahu berkaitan dengan sebenarnya fiil amr itu dibuat dari mana seperti itu. Nah, maka jawabannya dia dibuat dari fiil mudhari. Kemudian fiil amr itu ada yang diawali dengan hamzah wasal, ada yang hamzah qat'i, dan ada yang tidak diawali dengan keduanya. Nah, proses pembuatannya itu seperti di atas tadi yang dijelaskan. Yaitu fiil amr dia dibuat dari fiil mudhari. Nah, sekarang kita masuk ke isim. Kita masuk ke isim. Isim itu juga dibagi dua. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Jamid itu adalah isim yang dia diperoleh bukan dari proses tasrifan. Memang sejak awal begitu, gitu. Memang sejak awal begitu. Kalau mustaq itu isim-isim yang dia diperoleh melalui proses tasrifan. Sehingga kita bisa tahu wazannya apa, seperti itu. Nah, isim mustaq itu yang dalam tasrifan yang kita pelajari itu. Misalnya ada isim fa'il, isim maf'ul, zaman, makan, ya. Isim tafdil, sifat musyabahah, misalnya seperti itu.
Nah, kemudian apa faedahnya kita belajar ini? Jamid dan mustaq. Nah, nanti faedahnya adalah kalau kepakainya ya. Kepakainya itu kalau kita sudah masuk di pelajaran balaghah nanti. Karena di sana itu disyaratkan misalnya harus isimnya isim jamid ya. Atau harus isimnya merupakan isim mustaq gitu. Jadi kalau di sini tuh nggak kebayang ini buat apa gitu ya. Nah, isim jamid. Tapi minimal kita paham. Kalau mustaq itu berarti isimnya itu kalau kita mau baca harokatnya, tinggal kita ingat wazannya apa ya gitu. Nah, kalau jamid ini yang harus dihafal dia, isim jamid. Karena dia nggak bisa kita wazankan dengan wazan isim fa'il, misalnya nggak bisa. Karena dia jamid. Memang dari sananya begitu. Nah, isim jamid itu ada dua. Ada ismu ain. Isim ain itu dia ada bendanya. Ada zatnya. Ain itu zat. Ada bendanya. Jadi kalau kita sebut isimnya, bendanya kelihatan. Kalau isim maknan, itu isim, bendanya ada, tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia harus dilekatkan kepada benda yang lain, supaya kemudian, apa namanya, bisa ketahuan benda tersebut. Nah, makanya di sini dijelaskan, al-jamid huwa ma lam yu'khad min ghairihi. Dia apa yang tidak diambil dari selainnya. Mislu rajulun. Kita nggak perlu nanya maksudnya rajul itu dari apa madinya. Nggak ada gitu. Karena dia bukan isim mustaq. Nggak bisa kita kira-kira misalnya rojala yarjulu rojulun nggak ada. Karena rojul itu memang dia jamid. Hanya ada satu seperti itu. Memang aslinya itu langsung rojul gitu. Kayak asadun seperti itu. Hajarun batu ya. Nah, wal jamidu nau'an. Nah, jamid itu ada dua jenis. Jadi isim yang tidak diperoleh dari proses tasrifan itu ada dua macam. Satu ismu ain, maqama binafsihi. Ya. Dia itu apa yang ada dengan sendirinya. Maksudnya tadi ya, ketika kita sebutkan bendanya ada. Misalnya rajulun, seorang laki-laki. Memang ada bendanya yaitu seorang laki-laki dan bisa kita lihat. Misalnya kita mengatakan Zaidun rajulun. Maka kita bisa tahu, oh rajul ini maksudnya laki-laki bernama si Zaid. Baitun, rumah, ada bendanya, rumah. Jabalun, gunung, ada bendanya. Ada isim makna, huwa maqama bi ghairi. Dia itu ada baru bisa kelihatan kalau dia sudah menempel dengan benda yang lain. Misalnya bayat, bayat itu putih. Warna putih itu dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi warna putih itu dia harus menempel kepada satu benda. Misalnya termasuk semua warna sebenarnya. Kita nggak bisa kemudian ambil warna putihnya saja seperti itu. Kayak sajaah, keberanian. Keberanian itu nggak kelihatan bendanya. Nah, tapi ketika kita lekatkan kepada orang lain, baru kita bilang Zaid itu pemberani. Nah, beraninya kenapa? Oh, karena begini-begini. Jadi dia itu dilekatkan kepada sesuatu baru bisa kelihatan. Ikram, mulia. Mulia itu kan tidak kelihatan wujud bendanya mulia itu seperti apa. Nah, ini namanya isim makna. Dia juga jamid. Dia juga jamid. Seperti itu. Nah, wa min hadan nau'i al-masadir. Semua masdar itu juga jamid. Semua masdar itu jamid dia. Nah, wa min hadan nau'i al-masadir. Jadi masdar itu tidak masuk kepada kategori isim mustaq. Kenapa berpendapat seperti itu? Karena ada yang mengatakan masdar itu adalah asal dari satu kalimat. Sehingga dia tidak muncul melalui proses tasrifan. Memang dia asal gitu. Namanya mustaq itu kan dia muncul karena proses tasrifan tadi gitu. Nah, kalau mustaq huwa ma ukhidha min ghairihi.
dia diambil dari selainnya. Jadi bukan asal dia itu. Misalnya nasirun atau mansurun, mansor. Nah, guru kami ketika menjelaskan tentang ini ya, maksudnya kok bisa bukan asal, Ustaz? Apakah orang Arab itu tidak meletakkan kata nasir seperti itu? Jawabannya iya. Jadi orang Arab itu hanya meletakkan kata masdar. Misalnya nasrun. Jadi orang Arab itu mereka hanya menggunakan kata nasrun. Kemudian kata mereka, kalau ingin mengatakan seseorang yang melakukan pertolongan, tinggal rubah saja ke wazan fa'il. Jadi mereka itu bukan meletakkan kata nasirnya, tetapi mereka meletakkan kata fa'ilnya. Seperti itu. Nah, sehingga memang orang Arab sejak awal tidak meletakkan kata nasir, tetapi mereka meletakkan itu kata masdar sebagai awalan. Kemudian mereka mengatakan, kalau ingin menunjukkan orang yang menolong, berarti rubah ke wazan fa'il. Kalau ingin menunjukkan orang yang ditolong, berarti rubah ke wazan maf'ul. Makanya dia disebut mustaq, bukan asal ya. Seperti itu. Nah, termasuk mansorun, 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 minsorun seperti itu. Jadi yang asal dalam tasrifan itu adalah masdar. Tapi ada dua mazhab. Yang satu Kufah, dua Basri. Yang satu mengatakan asalnya itu adalah fi'il madi, yang satu mengatakan asal itu masdar. Nah, masdar ini dia dimasukkan kepada isim jamid karena emang dia asal seperti itu. Bukan diperoleh dari proses tasrifan. Nah, sampai di sini dulu. Oh, status ada semuanya terkait dengan isim ya. Nah, jadi nanti memang harus banyak menghafal ya. Banyak menghafal kalau emang ingin ingin mudah ketika baca kitab seperti itu. Nah, dicicil misalnya. Tapi ya karena banyak aktivitas ya seperti itu. Makanya kalau tidak sempat menghafal sebenarnya eh, diluangkan untuk mendengarkan eh, rekaman YouTube boleh misalnya yang dia itu ngaji kemudian diterjemah per kata seperti itu. Nah, mungkin itu kalau susah misalnya menghafal ya seperti itu. Nah, silakan Sasada kalau ada yang mau ditanyakan dulu dipersilahkan. Tafadhol. Yang ikromun itu masdar kan Ustaz ya? Dari af'ala ya. Oh iya, betul, Ustaz. Yang sifat ya. Dan sifat ikromun. Ini juga sama. Syaja'ah itu juga dia masdar Itu dari nggak bisa syajua. dikatakan, nggak bisa Coba. dikatakan kromun itu kan tasrifnya dari akroma gitu, nggak bisa ya. Mm-mm. Akroma Karena yukrimu. naam, Ustaz. Jadi karena di eh, penulis mungkin mengambil pendapat berkaitan dengan masdar itu di awal satu kata, gitu. Sehingga dia tidak masuk di dalam kategori yang mustaq seperti itu. Syaja'ah juga sama sebenarnya. Dia masdar dari kata syajua. Oh, sajuan. Di bab fa'ula yaf'ulu. Ada di sana. Di amsilat tasrif ada. Syajua. Syajua yasju'u syaja'atan. Nah, jadi masdar itu dia masuk kategori isim jamid. Isim jamid. Dia nggak diperoleh dari isim yang lain. Karena emang dia asal. Seperti itu. Iya, sajuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membedakan yang mustaq dengan jamid seperti itu. Nah, jawabannya adalah tinggal kita hafalkan wazan-wazan yang mustaq seperti itu. Karena ketika kita mengenali satu, berarti kalau selain ini dia jamid seperti itu.
Nah, disitulah pentingnya menghafal wazan. Pentingnya. Nah, kemudian berikutnya ini juga sudah kita bahas sebenarnya. Al-masdar. Masdar itu ada yang simai, ada yang kiasi. Cuman di sini lebih detail kayaknya. Huwa masdarus sulasil mujarrad. Simai itu adalah masdarnya sulasi mujarrad. Jadi semua masdar dalam sulasi mujarrad itu dia simai. Artinya bagaimana orang Arab mengatakannya. Tidak punya wazan khusus. Nah, kalau kiasi dia masdar pada rubai, baik rubai mazid ataupun rubai mujarrad dia kiasi. Kiasi itu maksudnya tinggal kita ikutkan wazan saja. Tinggal kita ikutkan wazan. Khumasi juga sama, sudasi. Ya. Padahal wazan rubai itu kalau kita lihat dia punya tiga wazan. Ditambah rubai mujarrad satu wazan. Berarti sudah ada empat. Kalau yang khumasinya sulasi mazid itu ada lima bab. Berarti sudah 9. Ditambah khumasinya rubai mazid 2. Berarti sudah 11. Tambah sudasinya di sulasi mazid ada 4. Itu sudah 15. Habis itu di eh, kemudian sudasinya yang rubai mazid ada satu kayaknya. Itu 16. 16 bab sendiri itu yang kiasi itu. Dia punya 16 bab sendiri. Sementara yang sulasi mujarad cuma 6 bab. Nah, jadi andai kita bisa hafal untuk yang masdar yang kiasi ini ya, itu banyak sekali kita terbantu gitu di dalam membaca sebuah kata di sana. Nah, yang simai contohnya nasoro yansuru nasron. Nasron ini tidak bisa dikira-kira dia. Tidak bisa dikira-kira. Tidak bisa semua wazan fa'ala yaf'ulu itu kita bilang fa'lan. Tidak bisa. Misalnya apa? Yang bawa ini kata bayak tubuh kitaban. Beda nih masdarnya dia. Nah, kenapa bisa beda? Karena dia bukan kiasi, dia simai. Memang dari orang Arabnya dikenal kalau Nasoro itu masdarnya Nasron. Kataba itu kitaban, bukan katban seperti itu. Kalau kotala yaktulu, kotlan bisa ya, atau kital punya dua dua masdar di sana. Kalau yang kiasi itu enak sebenarnya. Misalnya af'ala yuf'ilu if'al. Nah, semua fi'il yang berwazan af'ala itu mesti if'al masdarnya. Misalnya akroma yukrimu mesti ikrom seperti if'alan. Ab'ada yub'idu ib'ad di sana. Ifta'ala misalnya mesti ifti'alan masdarnya karena dia kiasi tadi. Jadi cuma yang penting kita ingat wazannya seperti itu. Dan saya betul-betul banyak terbantu adalah ketika sudah hafal wazan itu sebenarnya. Sudah hafal wazan itu. Karena memang bahasa Arab itu untuk sorof termasuk juga di nahwu sebenarnya. Em, jadi kemarin itu eh, guru kami itu senantiasa menasihati kami. Jadi beliau bilang, selama kitabnya berbahasa Arab, kata beliau. Selama kitabnya itu berbahasa Arab, maka ada 4 ilmu wajib yang harus dikuasai untuk memahami kalimat tersebut. Saya contohkan misalnya. Misalnya, apa 4 ilmu itu? Satu, nahwu. Dua, sorofnya. Tiga, balagohnya. Yang keempat adalah ilmu mantiknya. Nah, yang saya belum belajar itu ilmu mantiknya.
Belum belajar. Nah, ini 4 ilmu wajib kata beliau untuk memahami teks berbahasa Arab. Jadi selama kitab itu berbahasa Arab katanya, maka 4 ilmu ini wajib dikuasai kata beliau. Nah, kemudian contohnya misalnya adalah ja'a maqtulu Zaidin. Dari sisi nahunya itu kita mengharokati kan, diharokati yang terakhirnya. Ja'a maktulu Zaidin. Ini kita bisa baca seperti ini karena kita sudah belajar nahu. Secara sorof, sorof itu kan mempelajari makna ketika dia masih mufrad. Misalnya maktul. Maktul ini isim apa? Itu maf'ul. Isim, isim maf'ul kan? Isim maf'ul itu kalau diterjemahkan, maktul berarti ya Pak? Dibu, Dibunuh. dibunuh. Nah, telah datang orang yang dibunuh Zaid. Nah, secara akal, secara akal, apakah mungkin ya orang yang dibunuh Zaid itu bisa datang? Secara akal kan tidak mungkin gitu. Karena orang meninggal itu dia nggak bisa datang seperti itu, kecuali diantar ya seperti itu. Nah, maka disinilah ilmu balaghah itu berperan. Ya. Karena secara akal ini tidak mungkin terjadi gitu. Orang yang dibunuh Zaid datang gitu, tidak mungkin gitu. Nah, maka maktul di sini maknanya bukan lagi orang yang dibunuh sebenarnya, tetapi maknanya adalah orang yang dipukul dengan sangat keras. Seperti itu. Seakan-akan dia itu seperti orang yang hampir terbunuh. Nah, makna ini, jadi kalau nahwu sorof itu dia mempelajari makna letterlek. Telah datang orang yang dibunuh Zaid. Kalau balaghah itu dia adalah mempelajari makna di balik makna tersebut. Nah, kalau yang mantiknya ini saya belum pelajari. Saya belum pelajari. Nah, tapi kata beliau, eh, 4 ilmu ini tuh wajib untuk dikuasai. Makanya kadang-kadang gitu ya, di Quran itu kenapa bisa banyak terjadi perbedaan hukum seperti itu? Karena dari pemahamannya seperti itu terhadap kata tersebut. Mau dipahami dengan sisi yang ini, yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam dalam ayat di surah An-Nisa ya, aula mastumun nisa misalnya seperti itu. Menyentuh itu ada ulama yang memahaminya dengan hakikat. Artinya benar-benar menyentuh perempuan. Seperti Imam Syafi'i. Artinya yang penting disentuh itu perempuan, maka dia batal wudunya. Seperti itu. Nah, imam yang lain memahaminya, ini tuh bukan makna menyentuh biasa gitu. Tapi menyentuhnya harus dengan hawa nafsu misalnya, baru batal. Ada yang menyentuh di sini maksudnya bukan menyentuh kulit gitu. Tapi sampai apa namanya? Berjima seperti itu. Nah, ini pemahaman terhadap teks di sana. Nah, sehingga memang 4 ilmu ini wajib kita kita kuasai seperti itu. Nah, makanya ternyata perjalanan ini masih panjang lagi. Seperti itu. Nah, makanya ilmu sorof ini digunakan ketika apa? Memahami kata tersebut ketika dia mufrad. Ketika dia mufrad. Nah, sehingga kita tepat nanti untuk menerjemahkan satu kalimat seperti itu. Nah, itu ya sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan. Nah, jadi berkaitan dengan ilmu sorof itu nanti digunakan untuk memahami satu kata ketika dia dalam bentuk mufradnya. Ini kita mau terjemahkan apa? Oh, dia masdar. Berarti terjemahannya
sebagaimana yang seharusnya dia masdar. Kalau isim fa'il berarti orang yang melakukan perbuatan. Kalau dia itu isim maf'ul, berarti kita terjemahkan sebagaimana dia isim maf'ul. Ja'a maqtulu Zaidi. Orang yang nggak belajar sorof, ya, dia nggak bisa menerjemahkan kata maktul. Karena dia nggak tahu maktul itu apa gitu ya. Asalnya dari mana gitu ya. Termasuk misalnya eh, qatil misalnya. Orang yang nggak belajar ilmu sorof, dia nggak akan tahu cara menerjemahkan qatil. Nah, orang yang belajar sorof dia paham, oh qatil itu isim fa'il. Isim fa'il itu adalah menunjukkan orang yang melakukan satu perbuatan. Maka dia akan menerjemahkan secara seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan ilmu sorof yang kita pelajari. Nah, kemudian kita sambung ya sedikit lagi. Nah, ini wazan-wazan dari paling banyaknya, maksudnya aglab. Aglab itu wazan-wazan yang sering muncul ya. Dalam masdar sulasi yang sering muncul itu fa'lan. Misalnya nasron, fathan, dorban. Makanya di amsilatut tasrif itu pakainya fa'lan. Karena wazan yang sering muncul memang itu. Tapi bisa yang lain, bisa fi'lan, bisa fu'lan wazannya, bisa fa'alan, bisa fi'alatan, bisa fi'alun, fa'lanun, kemudian fu'al, ada fa'il, fu'latun, fu'olatun, fu'olan, fa'alatan. Nah ini simak semuanya. Jadi harus buka kamus nih. Apakah dia ikut fa'lan, fi'lan, fu'lan, fa'alan, fi'alatan, dan seterusnya. Jadi sulasi mujarad semuanya adalah simai. Dia bukan kiasi. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh wazan-wazan yang simainya seperti itu. Di sini contohkan ada 13. Oh iya, ini sekalian ya. Kemudian auzanul masdar kiasi. Nah, kalau kiasi itu kalau af'ala ya mesti if'al ya. Kemudian fa'ala taf'ilan. Kemudian fa'ala yufa'ilu dia punya tiga masdar. Bisa mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Tafa'ala dia tafa'ulan. Tafa'ala tafa'ulan. Infa'ala infi'alan. Ifta'ala dan seterusnya sampai akhir. Intinya selain sulasi mujarrad dia wazan masdarnya kiasi. Artinya kita sudah hafal wazan tersebut, tinggal kita kias itu kan dimiripkan, diikutkan seperti itu. Nah, sehingga semua wazan-wazan yang fil madinya itu selain sulasi mujarab, masdarnya tinggal kita ikutkan wazannya. Nah, berbeda kalau sulasi mujarab, dia harus buka kamus seperti itu. Nah, mungkin itu bahasan kita di pagi hari ini ya. Pagi hari ini, insya Allah nanti pekan depan kita bahas isim masdar nih. Jadi ada masdar, ada isim masdar. Eh, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Nanti untuk selanjutnya kita bahas di pekan depan, insya Allah. Kita akhiri dulu sampai di sini. Atau ada yang mau ditanyakan? Saudara semuanya. Jika tidak ada, insya Allah kita sambung di pekan depan. Di pekan depan kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an Ya, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan kasir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa Syukran iyyakum. jazakallahu khairan katsira. Izin ya.